Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Yulianis dengan NIM 2314010306. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-10, yaitu Ad-du'a'u lil mutazaji bil bara'akati. Jadi sebelum saya membacakan tentang materi 10, terlebih dahulu saya akan membacakan matanya. Ad-du'a'u lil mutazaji bil barakati. An Abi Hurairah kana Nabi suru iza rafa'al insana iza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bayyinna fi khairi rawahu Ahmad wa Tirmizi wa sahhah turrafa al-muwafaqata wa husni al-mu'asyarati fal muradu idza do'an nabiyyu bil muwafaqati bainahu wa baina ahlihi wa husni al-mu'asyarati bainahuma qala dzalika. Wa fi riwayatit Tabarani anna nabiyya sum syahid nakaj rajulu faqala aliyul khairillahu wal barakati wal afafata wasaira mulhuwana wasama'atu wa rizki barakallahu lakum arkanun nikahi innama yusihun nikahu bi'ijadbi kakaulihi alwaliyi zawajtuka au annakahtuka abtati masala wa qabulin bi anna yaqula lazawju tazawwajta au qabilat nikahuha wa yasihu taqaddumu lafzir zawji ala ijabi waliya al-husulu al-muqasudu faqawlu zawji zawjati abantuka au tazawwajat abtaka fayaqulul waliyu zawwajatuka au ahwihi. Wan nikahu fi syar'i asmu lil aqdi wal aqdu ijabi wa qabuli wala yasihun nikahu illa bilafzil zitazwiji au inkahi wa kadha bitar jamatiha duna lafzi al-hibati wat tamliki wa nahwihima qala an-nabiyyu taqullaha fin nasa'i fa innakum akhadhata tamuhunna bi amanatihillahu wastahlalatum wa furujahunna bi kalimatillahi rawahu Muslim wa kalimatullahi hiya tazawiju au la nikaha fa innahu lam yazkur fil aqrni siwa huma fawajaba al-wuqufi ma'ahuma ta'abbuda wa wahtiyata. Wal mu'tamadu yasihun nikahu bikulli lafzin yadullu ma'nahuma wa qad waqa'a min an-nabiyyi sum inkan hi bilafzi at-tamliki qad mallaktuha bima ma'aqa min al-kauni muttafaqu alaihi wal aslu fi al-uqdi
ma'aqulu al-ma'na al-ta'budu walakin la yahfa anna mura'ata al-khilafi mustahabbu wala yasihun nikahu bikinnayati ka qawli al-waliyi lalatuka abnati azalla tila'in lisyahudi alanna niyati wala ta'liquhu iza ta'allaq asyamasu faqad zawajtuka abnati kama fi al-bai'i wa nahwihi min baki al-mu'awadati bal aula limazidi ikhtisasi an-nikahi bi ihtiyati qala al-Bulkini wa ma hallu kauni at-ta'liqi mana'a iza kana laisa muqtada al-itlaqi wa illa fayan akidu falau qala al-waliyu zawwajtuka binti in kanat hayatan suratu annaha kanat ghaibatan wa tahaddatsa bimaraddiha aw zakara mautaha aw qatalaha wa lam yasbut annaha zalika fa in haza at-ta'liqu yasihu ma'a al-aqdi wad-dukhuli fi nikaha dakhala biha falaha al-mawru al-mahru bimi an-nikahi al-hadu saw'u waqa'a fi sihatin nikahi bila walil jadi terjemahnya itu dua untuk pasangan yang baru menikahi agar diberkahi. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW selalu bersikap tegas ketika mengucapkan selamat kepada seseorang yang menikah. Beliau berkata, semoga Allah memberkahimu dan memberkahimu serta mempersatukan kita dalam kebaikan. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi dan disahkan oleh Rafa, yang berarti keselarasan dan kebaikan dalam bergaul. Maksudnya ketika Nabi SAW berdoa, semoga Allah memberkati kamu dan berkah atasmu serta mempersatukan kita dalam kebaikan. Dan dalam riwayat At-Tabrani bahwa Nabi SAW bersaksi pada pernikahan seorang pria, lalu Ali bin Abi Thalib berkata, semoga Allah memberkahi kalian dengan kebaikan, berkah, persahabatan, burung yang bernyanyi, kemakmuran dan rezeki. Semoga Allah memberkahi kalian. Adapun rukun nikah yang pertama yaitu sigah. Nikah hanya sah dengan adanya ijab seperti perkataan wali, aku menikahimu atau aku menikahi putriku misalnya, dan penerimaan dengan suami berkata aku menikahi atau aku menerima nikah ini. Dan sah jika ucapan suami mendahului ijab wali asalkan maksudnya tercapai. Maka ucapan suami, istri saya adalah putri Anda atau putri Anda telah menikah, maka wali akan berkata saya telah menikahkan Anda atau sejenisnya. Dan pernikahan dalam syariat adalah nama untuk perjanjian. Perjanjian itu terdiri dari penawaran dan penerimaan. Dan nikah tidak sah kecuali dengan ucapan tazwij atau inkah serta terjemahnya tanpa ucapan hibah atau tamik dan sejenisnya. Nabi bersabda, berpuasa dan bertakwalah kepada Allah dan urusan wanita, karena kalian telah mengambil amanah Allah atas mereka dan membolehkan hubungan intim dengan mereka melalui firman Allah. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan kalimat Allah adalah pernikahan atau tidak ada pernikahan, karena beliau tidak menyebutkan selain keduanya dalam Al-Quran, dan maka wajib untuk berpegang teguh pada keduanya sebagai ibadah dan sebagai tindakan pencegahan. Dan yang disepakati adalah bahwa pernikahan sah dengan setiap ucapan yang menunjukkan maksud keduanya. Telah terjadi dari Nabi SAW ucapan pernikahan dengan ucapan kepemilikan, aku telah memberikan hak miliknya kepadamu dengan apa yang ada padamu dari Al-Quran. Disepakati oleh para ulama, azaz dalam perjanjian adalah makna yang masuk akal, bukan sekadar mengikuti tradisi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa memperhatikan perbedaan pendapat ada hal yang dianjurkan.
Dan yang disepakati adalah bahwa pernikahan sah dengan setiap ucapan yang menunjukkan maksud keduanya. Telah terjadi dari Nabi SAW ucapan pernikahan dengan ucapan kepemilikan. Aku telah memberikan hak miliknya kepadamu dengan apa yang ada padamu dari Al-Quran. Hal ini disepakati harus perjanjian yang dapat dipahami bukan sekadar ritual, namun tidak dapat dipungkiri bahwa memperhatikan perbedaan pendapat adalah disunnahkan, dan pernikahan tidak sah dengan kiasan seperti ucapan wali, aku mengizinkanmu menikahi putriku, tanpa adanya pemahaman saksi tentang niat, dan tidak boleh ditunda dengan ucapan jika matahari terbit maka telah menikahkan dengan putriku, seperti dalam jual beli dan sejenis dari jenis-jenis pertukaran lainnya. Bahkan lebih utama karena pernikahan memiliki keistimewaan dalam kehati-hatian. Kata Al-Bulkini, dan tempat penundaan ada apa yang dimaksud jika ada adalah syarat pembatalan, dan jika tidak ada maka perkawinan tersebut sah. Jika wali berkata aku telah menikahkan dengan putriku jika dia masih hidup dan keadaan sebenarnya adalah dia sedang tidak ada, dan dia menyebabkan penyakitnya atau kematiannya atau membunuhnya, dan tidak terbukti bahwa dia melakukan itu, maka syarat ini sah dengan perjanjian dan masuk ke dalam pernikahan. Jika dia masuk dengannya, maka dia berhak atas mahar sesuai dengan pernikahan batas sama, baik terjadi dalam keabsahan pernikahan tanpa bagi ayah. Dalam materi yang ke-10 ini menjelaskan tentang al-fi'lu al-mabni lil al-ma'lum dan awal al-mabni lil al-majhul. Jadi fi'il mabni ma'lum yaitu kata kerja yang pelakunya fa'il disebutkan secara jelas, contohnya Zaidun menulis buku atau kataba Zaidun kitaban. Yang kedua itu fi'il mabni majhul, yaitu kata kerja yang tidak menyebutkan pelakunya dan objeknya. Maf'ul bih menggantikan posisinya fa'il sebagai naib al-fa'il, contohnya buku itu ditulis oleh Zaidun, yaitu kitaba al-kitab. Adapun dalam matan ini contohnya seperti itu al-fi'lu al-mabni lil al-ma'lum, yaitu kata kerja yang subjeknya jelas atau diketahui, contohnya karena suruma rafa'a tazawajja qala baraka jama'a da'a syahida qala yasihu, dan lain sebagainya. Adapun isi kandungan dalam materi ini yaitu Nabi SAW selalu tegas mengucapkan selamat atas pernikahan dengan mendoakan keberkahan dan kesatuan dalam kebaikan. Nikah hanya sah dengan adanya ijab dan wali yang jelas seperti ucapan aku menikahimu dan kabul dari suami yang menyatakan penerimaan akad, atau sebaliknya, asalkan maksud akad terpenuhi. Pernikahan dalam syariat adalah akad yang terdiri dari penawaran dan penerimaan dengan kata tazwij atau nikah sebagai syarat sah, bukan dengan lafaz hibah atau tamik. Nabi mengingatkan agar bertakwa dalam urusan wanita karena akad nikah adalah amanah Allah yang hakikatnya dihalalkan dengan kalimat Allah, yakni lafaz pernikahan yang disebut dalam Al-Quran. Meskipun akad nikah harus menggunakan ucapan yang jelas, memperhatikan perbedaan pendapat ulama juga dianjurkan untuk kehati-hatian. Nikah tidak sah jika menggunakan syarat atau kiasan yang membingungkan tanpa pemahaman saksi, dan jika syarat tersebut tidak terbukti nyata, akad tetap sah. Setelah akad sah, suami berhak membayar mahar dan pernikahan berlaku secara resmi dengan hak dan batasnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.